tolong Tuan Joko Widodo datanglah ke sidang ini membawa ijazah asli. Dan saya yakin pasti asli yang bawa sini, tolong. Dan Bapak orang pinter, punya banyak jongos. Saya jongos yang bisa membuat ijazah mirip asli, Pak, kesini selesaikan. Jangan bikin gaduh Indonesia, khususnya di Solo seperti ini. Gitu Pak Joko Widodo, saya sangat malu menjadi orang Solo karena kelakuan panjenengan. Tolong kalau memang tidak palsu, datanglah ke sini membawa ijazah agar Solo kondusif. Jangan adu domba rakyat seperti yang ada. Katanya Tuan Joko sebagai presiden kan harus mengayomi rakyat, bukan malah untuk menjadikan rakyat saling bertengkar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Pemeriksaan ini saksi kemungkinan dari SMA, baik kepala SMA atau teman-teman SMA dari saudara Joko Widodo. Dan kita tentu saja berharap agar teman-teman SMA atau kepala SMA saudara Joko Widodo hari ini punya kualifikasi atau kualitas yang berbeda, yakni dengan saksi-saksi sebelumnya. Kalau saksi-saksi sebelumnya itu meyakini ijazah presiden kita itu asli hanya berdasarkan asumsi. Apa asumsinya? Ya kalau tidak asli tidak mungkin menjadi wali kota, nggak asli nggak mungkin jadi gubernur DKI Jakarta separuh jalan, kalau tidak asli tidak mungkin menjadi presiden 2 periode. Itu semuanya adalah asumsi. Di dalam sistem hukum kita, di dalam pembuktian KUHAP itu hanya nilainya testimoni de audito. Jadi tidak punya kekuatan pembuktian. Ini adik-adik mahasiswa nih ya, itu tahu nggak testimoni de audito? Ya, kesaksian yang hanya katanya dari katanya tidak bernilai pembuktian. Jadi yang namanya saksi, sebagaimana diatur dalam KUHAP itu harus mengetahui, melihat sendiri. Jadi kalau ini bicara tentang ijazah, tentu harus melihat sendiri ijazah aslinya. Itu pun nanti kalau kita bicara ijazah itu asli atau tidak hanya sekedar melihat ijazahnya, tapi dibuktikan secara laboratorium forensik bahwa ijazah tadi bukan aspal. Ada kan aspal asli tapi palsu. Nanti akan dicek kualitas kertas, kualitas tulisan, kualitas cap, kesamaan sidik jari dengan yang ada di ijazah, kemudian juga font huruf, tinta, kualitas tintanya jangan-jangan bikinan pramuka. Nah ini kan penting untuk diungkap gitu. Nah kita harapkan saksi-saksi ini punya kualifikasi untuk membuktikan perkara bahwa Bambang Tri dan Gus Dur bohong. Kenapa? Karena saudara jaksa penuntut umum mendakwa Bambang Tri Mulyono dan Gus Dur yang melanggar ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan juga pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana. Ini tentang apa? Mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran.
Walaupun ya kemarin keonarannya itu lucu. Saya pikir yang disebut keonaran itu ada orang rame pukul-pukulan gitu ya. Ada bakar-bakaran. Ternyata keonaran itu demo. Sementara demonstrasi itu adalah hak konstitusional setiap warga negara dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bagaimana mungkin ya unsur keonaran itu dibuktikan dengan adanya demo? Kan begitu konstruksi jaksa itu mau membuktikan karena kabar ya ijazah palsu itu timbul keonaran. Apa keonaran bentuknya? Ada demo. Kok demo disebut keonaran? Kalau keonaran itu melanggar hukum, demo itu tidak melanggar hukum. Bahkan saksi-saksi menyatakan ada surat pemberitahuannya resmi dan tidak dibubarkan oleh kepolisian, biar oleh Barreskrim. Berarti itu kan aktivitas yang sah. Kalau tidak sah, kalau itu ilegal, kalau itu inkonstitusional pasti dibubarkan. Faktanya tidak. Yang kedua, disebut keonaran kok katanya karena viral, banyak yang like, share, komen. Lah orang bikin video itu semuanya pengennya viral ya. Tapi kalau viral apakah itu keonaran? Kan enggak juga. Jadi ada dua unsur yang dianggap itu bagian dari keonaran. Yang pertama adanya demo, yang kedua viralnya video itu. Nah ini tentu saja nanti akan kami bantah dalam risalah pledoi kami. Tapi hari ini yang paling penting adalah agar saksi tadi punya kualifikasi yang berbeda. Tentu kita harapkan saksi hari ini bisa membawa wujud fisik asli ijazah Presiden Jokowi. Bahkan kalau Presiden berkenan datang langsung, Pak Jokowi datang langsung membawa ijazahnya, sudahlah. Nah saya serahkan nih Bambang Tri, udah langsung penjara aja. Jangan 10 tahun, 100 tahun deh, nggak apa-apa. Karena memang terbukti bohong. Tapi kalau saudara Presiden Jokowi tidak hadir, ijazah asli tidak dihadirkan, maka demi hukum saudara Bambang Tri dan Gus Nur harus dibebaskan. Takbir. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini effort untuk melakukan persidangan itu sudah besar sekali. Hari ini bukan hanya polisi, bahkan ada dari mana? Militer, TNI ya, hadir. Padahal ini kan isunya penegakan hukum. Apa urusannya tentara hadir gitu loh. Kalau pengawaman BKO di BAKO kan oke lah. Tapi segenting apakah persidangan ini sehingga TNI harus hadir? Bukankah lebih baik TNI dikirim ke Papua untuk ngejar OPM yang kemarin membunuh TNI, membunuh polisi, membunuh masyarakat sipil. Ini sidang saja ada berapa truk tadi anggota TNI Polri dihadirkan. Ini menunjukkan intervensi kekuasaan ya. Ada kegentingan kekuasaan. Jangan-jangan bukan perpu ini yang diterbitkan, tapi yang diterbitkan nantinya apa? Dekrit apa? Presiden seumur hidup, presiden 3 periode, dekrit tunda pemilu, dekrit Jokowi menjadi presiden lagi. Nah ini adalah pendidikan dalam tata bernegara yang tidak baik, proses penegakan hukum yang abuse of power, menyalahgunakan wewenang. Ini kan perkara biasa. Ini Bang Edi Mulyadi pernah kan kena kabar bohong? Jangan tengok-tengok. Kena pasal ITE kan pernah? Kan biasa saja. Nggak ada TNI, aparat dan seterusnya. Maka saya himbau energi negara itu agar lebih efektif digunakan untuk ya melindungi rakyat, mempertahankan kedaulatan negara pada objek yang benar-benar dibutuhkan. Jangan menghambur-hamburkan energi untuk sesuatu yang bisa jalan dengan sendirinya. Nah itu yang ketiga. Ini alhamdulillah ada banyak, ini tim-tim kita juga datang. Tadi ada Ustadz pendukung juga ya, ada juga kunjungan ulama, ada Ustadz Nasir tadi ya, ada Ustadz Alfian Tanjung, nah ada juga Bang Edi Mulyadi dan yang lain. Ada siapa? Nah, Kiai Syihabuddin dari Semarang juga datang. Ini menunjukkan apa? Ada atensi besar dalam perkara ini. Atensinya bukan sekedar untuk Bambang Tri dan Gus Dur. Atensinya adalah untuk membuktikan apakah benar ijazah Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo itu asli atau palsu. Kalau palsu rugi nggak kita? Rugi dong. Rugi kita rakyat yang capek-capek ikut pemilu. Kemarin 25 triliun pemilu, tahun ini mau 80 triliun. Kok hasilnya hanya presiden dengan ijazah palsu. Gitu loh. Jadi ini perhatian besar, ini bukan karena Gus Nur, bukan karena Bambang Tri, tapi perhatian kepada kepala negara, kepala pemerintahan, yakni presiden yang saat ini dijabat oleh Presiden Joko Widodo yang didakwa ya dalam kasus ini ijazahnya palsu karena dianggap berita bohong. Kalau ya ijazah palsu itu sebagai kabar bohong, maka jaksa harus membuktikan kabar jujurnya, kabar benarnya. Apa itu? Ya ijazah asli. Nah, yang keempat dan yang terakhir, saya mengimbau kepada seluruh umat Islam agar terus membersamai kasus ini. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah ya jihad kami ya, kuasa hukum di dalam persidangan untuk mana yang benar yang salah itu kami ingin tegakkan dalam proses persidangan ini. Karena itu
Tolong terus didoakan kami semua ya, bukan hanya Gus Nur dan Bambang Tri, kuasa hukumnya juga didoakan agar apa, sehat. Amin. Kalau sakit nggak bisa sidang, apalagi saya perjalanan dari Jakarta Solo itu, waduh. Jakarta juga. Iya, apalagi Bang Edi Mulyadi itu, apalagi harus berkorban meninggalkan istri tercintanya sementara, itu kan ini adalah bagian dari pengorbanan yang juga harus didukung dengan doa. Kenapa? Kalau kami sakit ya kami nggak bisa, dan kami juga minta doa agar dilindungi dari kejahatan apapun bentuknya dari makhluk-makhluk ya, apakah itu jin, manusia, apalagi kodok, terus apalagi cebong, apalagi kampret, apalagi kadrun, ya kejahatan-kejahatan yang lainnya tadi, agar kami selalu dilindungi oleh Allah dan mendapatkan naungan dari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bisa beli hak fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Ridho. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takzim dari saya pribadi kepada para ustadz, para asatidz, para pemimpin di negeri ini, khususnya pemimpin Islam yang selalu jihad dalam amar ma'ruf nahi munkar. Baiklah, sedikit mau saya sampaikan bahwa sedikit resume tentang persidangan ini. Sebetulnya ini kan yang paling utama itu kan di mubahalahnya. Nah, pembuktian yang ijazah dan sebagainya ini kan hanya sebagai bukti bahwa mubalahnya benar apa tidak, dan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mubalah ini, tidak ada kaitannya dengan pembuktian itu jaksa. Sementara dalam persidangan pertama sampai dengan yang keempat ini, yang kelima, insya Allah nanti ini ada, menurut informasi JPU ada 3 saksi. Yang satu teman sekolah Pak Jokowi, yang dua ini klereng ya. Jadi teman SMA. Yang kedua ini nanti kepala sekolah. Bawa ijazahnya enggak? Nanti coba kita lihat. Sebetulnya kalau kemarin lo malah bawa ijazah dia sendiri. Nah, ini soalkan ijazah presiden malah. Ini saya juga berharap sekali nanti Bapak JPU bisa menghadirkan sebagai bukti yang ditunggu-tunggu adalah ijazah. Betul. Nah, ijazah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo ini semua bisa dihadirkan di persidangan sehingga nanti akan kelar semua. Intinya di situ. Kemudian yang ketiga, kami selaku tim, insya Allah kami dalam rangka profesionalisme advokat. Jadi kami mencoba untuk bagaimana menyampaikan apa yang realita di persidangan, dan insya Allah kami juga tidak akan berat sebelah, karena kami dalam bersidang ini juga ada disumpah advokat, sehingga insya Allah kami akan dalam rule hukum yang ada. Bismillahirrahmanirrahim, kami mohon doa restunya supaya nanti bisa berjalan dengan lancar, dan saya mohon kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban bersama untuk dalam rangka dakwah fisabilillah ini. Sekali lagi kami mohon dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Mendukung. Yuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Nama saya Lili Parianto. Saya warga Solo asli, lahir di Solo asli. Saya tunjukkan kepada Bapak Joko Widodo, tetangga. Pak Joko Widodo, tolong jangan permalukan rakyat Solo. Kasar ini anak-anak mahasiswa di luar kota semua. Ya. Solo kondang orang yang halus, tapi mengapa memasuk ijazah? Tolong Tuan Joko Widodo, datanglah ke sidang ini membawa ijazah asli. Dan saya yakin pasti asli yang bawa sini. Tolong. Dan Bapak orang pinter, punya banyak jongos. Saya jongos yang bisa membuat ijazah mirip asli, Pak, kesini selesaikan. Jangan bikin gaduh Indonesia, khususnya di Solo seperti ini. Gitu Pak Joko Widodo, saya sangat malu menjadi orang Solo karena kelakuan panjenengan. Tolong kalau memang tidak palsu, datanglah ke sini membawa ijazah agar Solo kondusif. Jangan adu domba rakyat. Seperti ini yang ada. Katanya Tuan Joko sebagai presiden kan harus mengayomi rakyat, bukan malah untuk menjadikan rakyat saling bertengkar, saling mencurigai. Itulah. Tolong, kok malah mengirim saksi yang tidak tahu kesaksian. Yang lain saya harus tahu. Saya juga tidak tahu, lupa itu saksi apa. Tolong Pak Joko, sekali lagi saya pesen, datanglah ke sini membawa ijazah asli. Kalau tidak utusan saja lah ijazah bawa ke sini, selesai.
Selesai Pak Joko. Terima kasih Tuan Joko Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Matur suwun Pak Jokowi itu ngendikane dari warga Solo yang asli. Asli Solo, lagi Solo. Asli Solo. Jadi mudah-mudahan beliau ya berkenan mendengar dan mudah-mudahan sudah mulai menjadwalkan rencana untuk hadir di persidangan. Kalaupun tidak hari ini, mudah-mudahan Selasa selanjutnya berkenan hadir dan tidak cukup hadir juga membawa jasa aslinya. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Selamat menunggu. Insya Allah sidang jam 10 kalau tidak molor ya. Kalau molor lagi ya kita ikuti saja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.